Faridul selaku Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua DPD Permarindo Nusa Tenggara Timur Bapak Robert Hidayat beserta Bapak Ibu pengurus Permarindo Nusa Tenggara Timur. Ya, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita berkesempatan hadir di tempat ini untuk mengikuti pelatihan marketing, yaitu dengan tema strategi pemasaran dana. Kenapa kita melakukan pelatihan ini? Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan 1098, tugas bank itu pertama yang menghimpun dan menyalurkan dana. Dan kalau kita lihat data, nanti sebentar saya paparkan, kondisi industri BPR berdasarkan data OJK per September 2022, kalau kita bandingkan dengan evaluasi kinerja Juni kemarin dengan data per Maret 2025, pangsa pasar BPR itu semakin menurun. Pada September 2022 1,83%, tapi dia terus menurun menjadi 1,77% pada Maret 2025. Ini menunjukkan bahwa ada persoalan dengan fungsi kita dalam menghimpun dana. Dan kalau dibandingkan dengan itu, kita bandingkan dengan industri BPR. Jadi kalau kita cuma 1,73 dari aset industri perbankan sekitar 52 triliun, jadi 800-an lebih dana pihak ketiga. Dan ini adalah tantangan bagi kita, tapi kita tidak perlu berkecil hati karena secara nasional pun pangsa pasar BPR terus menurun di bawah 2%. Apa penyebabnya? Kalau saya lihat, yang pertama memang Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2023 itu baru dikeluarkan bulan Mei tahun 2023. Yang pertama di situ pasal 314 kalau tidak salah, nama perkreditan itu diganti. Ini menyangkut brand image, menyangkut positioning BPR dalam industri BPR, dari perkreditan menjadi perekonomian. Ada perluasan. Yang kedua, ada perluasan kegiatan usaha di mana BPR sudah boleh terlibat dalam sistem pembayaran. Dan yang ketiga, yaitu keluasan juga untuk mencari sumber-sumber pendanaan, di mana BPR sudah boleh mencari modal dari bursa efek atau pasar modal. Memang sampai saat ini belum ada BPR yang terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia. Bapak JP dan rekan-rekan direksi serta peserta pelatihan, kondisi ini membuat kita pengurus tahun lalu merencanakan pelatihan funding, dan memang kita kesulitan untuk mencari instruktur. Selama 17 tahun saya bekerja di BPR, belum pernah satu kali pun ada pelatihan funding, kecuali tahun 2015 di Hotel Garuda Jogja saya mengikuti pelatihan dari Master Tokoh Pemasaran di Indonesia, Hermawan Kertajaya. Tapi memang bicaranya kalau terlalu umum, saya pikir, karena ilmu ini untuk BPR harus diturunkan sesuai dengan kondisi SDM, keterbatasan fasilitas, ya, keterbatasan jaringan. Dan karena itu, kalau kita lihat secara makroekonomi, kita hanya melayani 1 dari 3 motif bertransaksi. Manusia itu yang tergabung dalam organisasi ataupun pribadi, ketika akan mengeluarkan uangnya belanja, punya 3 motif. Yang pertama untuk pengeluaran rutin, konsumtif, makan minum, pendidikan, pulsa, ya kan, kemudian air dan seterusnya, pengeluaran aktif. Dan yang kedua jaga-jaga,
mungkin sakit lah, ada kecelakaan dan sebagainya. Yang ketiga, motif bertransaksi itu adalah investasi. Dan BPR selama sebelum ada Undang-Undang P2SK itu nomor 4 tahun 2023 dibatasi secara undang-undang, dibatasi untuk terlibat dalam sistem pembayaran. Juga dibatasi dari sisi modal. Ada 3 kelompok modal, 1 sampai 15, 15 sampai 50, dan di atas 50. Yang ketiga, kita hanya melayani satu motif, kemudian ada constraint lagi, ada kendala. Ya, jadi ketika orang mau bertransaksi untuk pengeluaran rutin tadi, menempatkan tabungannya di BPR, jam 3 operasional tutup itu tidak bisa tarik. Ya, karena itu tentu uang untuk pengeluaran rutin tidak mungkin ditaruh di BPR. Juga jaga-jaga. Nah, inilah kendala-kendala yang ada di BPR, dan kita bersyukur pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang P2SK sehingga kita diberikan keleluasaan untuk terlibat dalam sistem pembayaran. Nah, itulah penyebabnya, di samping kondisi SDM kita terbatas dan atau dibatasi oleh undang-undang. Bapak Ibu yang saya hormati, karena keterbatasan itu dan juga instruktur yang terbatas, kami Perbarindo rapat 2 bulan lalu bagaimana program pelatihan yang kedua tahun ini kita bisa wujudkan. Setelah kita diskusi, ya teman-teman mempercayakan saya untuk sebagai instruktur. Tadinya juga saya berpikir secara internal kita berorganisasi tapi juga bersaing. Nah, ini juga tantangan di internal kita, apakah saya terima atau tidak, karena tentu kita masing-masing punya strategi, punya cara, punya pendekatan yang tentu adalah rahasia bagi perusahaan. Tidak mungkin seorang chef memberitahukan resepnya ya kepada banyak orang, karena itu rahasianya dia. Tapi kita harus berpikir besar, nanti akan kembali kepada masing-masing staf, masing-masing BPR, karena spesifikasi yang harus kita tingkatkan. Jadi saya suka contohkan, misalnya lagunya Potong Bebek Angsa, semua tahu ya, tapi yang menyanyi siapa? Kalau menyanyi karya dengan Ruth Sahanaya tentu beda ya tentu beda. Jadi kita akhirnya saya pikir tidak masalah, karena bukan soal lagunya apa, tapi siapa yang menyanyi. Dan karena itu sudah saya tetap kasih pelatihan, nanti kembali lagi kepada direksi, kepada seluruh peserta pelatihan, bagaimana menerjemahkannya, melaksanakannya dalam praktek. Karena BPR ini bersaing, ya bersaing baik sesama BPR, tentu bersaing secara sehat, sesama dengan bank umum untuk funding, ya. Dan di situ kelihatan kalau orang berpikir logis, harusnya seorang nasabah itu yang dananya di bawah 2 miliar harusnya tabung di BPR karena dijamin LPS. Itu satu. Yang kedua, bunganya lebih menguntungkan. Tapi kenapa nasabah tidak percaya kepada BPR? Ternyata harga, price itu hanya salah satu unsur dalam persaingan dan bukan yang utama atau signifikan. Buktinya pangsa pasar BPR menurun dari 1,88 atau 83 ke 1,7. Itu membuktikan bahwa harga bukan pertimbangan utama bagi pemilik dana untuk menempatkan dananya. Ya, harusnya orang di bawah punya dana di bawah 2 miliar harusnya tabung BPR kan satu aman, dijamin LPS sekarang 6%. Bank umum cuma 3,5. Yang kedua, menguntungkan. Tapi kenapa? Nah, ini tantangan bagi kita untuk tadi diskusi dengan Pak JP untuk melakukan literasi terus-menerus, mendidik nasabah, mendidik masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya. Tujuan akhir pelatihan kita itu
Mereka menjatuhkan pilihan untuk kalau ikan kecil ya jangan berenang di Samudra Pasifik ya tidak kelihatan. Ikan kecil ya harus berenang di kolam saja biar kelihatan. Dan di BPR akan lebih pendekatan kemanusiaannya lebih kuat gitu. Kalau kita tinggal di hotel besar tentu ada keunggulan kelemahan. Kalau kita tinggal di hostel atau hotel yang hanya modal kipas angin, pemiliknya pasti akrab, dia bisa tegur dengan tamunya. Kalau uang bayarnya kurang sedikit juga bisa. Tapi kalau di sini tentu Pak Paul tidak bisa tiap pagi keliling tegur selamat pagi karena terlalu banyak. Jadi kita fokus di kekuatan kita saja. Kelemahan banyak, namanya organisasi, tapi manusia pasti ada kelemahan. Manusia itu ada dalam organisasi. Teknologi juga ada kelemahan. Makin canggih HP, jangan jatuh. Begitu jatuh, beli baru. Tahu usah perbaiki juga. Jadi itulah. Jadi kita jangan fokus di kelemahan kita. Kita fokus membesarkan kekuatan kita untuk menangkap peluang. Saya kira saya mengucapkan terima kasih untuk Pak JP yang di hari Sabtu Pak kita melakukan pelatihan. Tadinya kita juga agak ragu Pak JP ada waktu karena itu di susunan acaranya atau yang diwakilkan. Ya, ternyata beliau menganggap ini pasti penting, makanya hadir. Ya, dan karena itu terima kasih Pak JP untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk para direksi dan seluruh staf yang hadir pada pagi hari ini. Saya berharap pelatihan ini berakhir di implementasi. Jadi bukan sekedar pelatihan, jalan-jalan dan sebagainya, tapi pulang dari pelatihan ini harus membawa minimal 3 hal. 1 ilmu, yang kedua relasi, yang ketiga pengalaman. Ya, kalau jalan-jalan itu keempat. Dan saya harap juga ketika pulang membagikannya. Kalau anak-anak TLM pergi pelatihan, pulang harus jawab 3 hal. Nomor teleponnya harus bertambah. Ilmunya apa, pengalamannya apa. Foto-foto di tempat wisata di mall itu tidak penting. Itu kalau pakai uang pribadi ya. Jangan itu yang penting. Karena yang tidak penting kita buat penting, yang penting kita buat tidak penting. Akhirnya daya saing industri BPR tidak meningkat. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Salam. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada Bapak Robert yang telah menyampaikan sambutan bagi kita semua.